Setelah situasi yang terjadi di keluarga Namgong, di suatu tempat yang lain, terlihat ada sebuah kelompok yang sebentar lagi akan segera tiba di klan tersebut. Tuanku, kurasa ini jalan yang benar, ucap seorang bawahan ke tuannya. Apa kau yakin? Tanya tuan dari orang itu. Ya, setelah kita melewati gunung itu, kita akan berada di klan Namgong, jawab orang itu ke tuannya. Kurasa ini tanah mereka juga, ucap seorang pria tua sembari melihat sebuah peta di tangannya. Ini tanah mereka juga, tanya lagi pria yang sepertinya dia adalah tuan muda dari kelompok tersebut. Benar, jawab pria tua yang tadi melihat peta. Seketika ekspresi pria yang sepertinya adalah atasan dari kelompok itu menjadi kesal, karena mengetahui bahwa wilayah dari klan Namgong yang akan mereka datangi sangatlah luas. Si Heavenly Blue Sword King, orang tua itu, bahkan tidak memungut sampah di halaman depannya. Apa yang dia lakukan? Ucap pria itu dengan sombongnya sembari dia dan timnya telah menghajar beberapa orang yang telah mereka temui di dalam perjalanan mereka. Ini terlalu besar untuk menyebutnya halaman depan. Dia mungkin tidak peduli dengan bandit, ucap pria tua merespon ucapan dari pria muda yang bersamanya. Para ortodoks bajigur itu selalu begini, sahut lagi pria muda itu. Orang munafik. Aku sebenarnya ingin membiarkanmu hidup, tapi kau belum kabur cukup jauh, ucap lagi pemuda itu ke salah seorang pria yang sebelumnya telah mereka hajar. Tolong ampuni, ucap pria itu sembari menahan rasa sakit akibat tekanan injakan di wajahnya. Tetapi belum sempat ia menyelesaikan permohonan tersebut, pemuda yang menginjaknya itu telah meningkatkan kekuatan injakannya sehingga membuat pria yang meminta ampunan tersebut tidak bisa melihat matahari lagi. Setelah itu, pria yang sepertinya tuan dari Pak Tua yang tadi sedang melihat peta, mengajaknya untuk bergegas bergerak, dan pria tua itu pun menyetujui permintaan dari tuannya itu dengan segera. Apa kau berencana untuk menghabisi Heavenly Blue Sword King dalam waktu ini? Tanya pria tua itu ke orang yang memiliki rambut berwarna hitam dan putih yang masih belum diketahui nama aslinya. Kita lihat nanti setelah merusuh sebentar, jawab pria itu ke pria tua di sebelahnya. Kembali di klan Namgong, di waktu pagi, di aula utama klan Namgong. Terlihat di sana Suryong telah menguap karena masih mengantuk. Bek Suryong, jangan menguap, tegur Namgong Su ke Suryong. Melihat tingkah Suryong yang seperti itu, sontak saja semua para instruktur baru yang juga telah berkumpul di sana menjadi sangat kesal. Dan kemudian terdengar suara yang menyebutkan bahwa Master Agung telah tiba kala itu. Aku Namgong Jaehak. Aku pernah melihat beberapa dari kalian sebelumnya, ucap Namgong Jaehak Sang Sword King ke semua para instruktur baru yang telah hadir di sana. Senang bertemu dengan kalian, anak-anak, aku sang orang tua tahu segalanya, ucap juga seorang pria tua berkepala plontos memperkenalkan dirinya sembari juga memberikan salam bersama Sang Sword King kepada para instruktur baru itu. Kami menyambut Master Agung, sahut serempak semua instruktur baru setelah sebelumnya mendengar sapaan dari Sang Sword King juga pria tua berkepala pelontos di sebelahnya. Karena secara teori ini kelas pagi, kau terlebih dahulu, ucap Namgong Jaehak ke pria tua berkepala pelontos itu. Serahkan padaku, sahut pria tua tersebut. Seperti yang sudah kukenalkan, orang tua ini disebut tahu segalanya. Aku bangga pada diriku sebagai yang terbaik dalam dunia teori bela diri, ucap lagi pria tua itu ke para instruktur baru sembari sedikit menyombongkan dirinya. Mendengar ucapan pria tua itu sontak saja membuat Suryong yang juga mendengarnya menjadi sedikit terkejut. Aku harus mengetahui level kalian sebelum perkuliahan, lanjut ucap pria tua berkepala pelontos itu ke semua instruktur baru yang berada di sana. Mendengar perkataan tersebut, itu membuat di benak sebahagian para instruktur baru yang ada di sana merasa sedikit kaget bahwa pria tua itu akan mengetes level mereka. Terlihat jelas apa yang kalian pikirkan, pemuda sombong, ucap lagi pria tua itu, sembari memandang sinis ke para instruktur baru yang berada di sana. Hidup telah sedikit lebih mudah sampai sekarang. Mulai sekarang, itu tidak akan mudah, gumam pria tua itu di dalam benaknya. Ini adalah buku Demonic Arts rahasia. Demonic Art ini akan menyebabkan kalian mengalami penyimpangan ki, menggila, atau menyemburkan cairan merah dari sekujur tubuh dan akhirnya selesai. Aku akan memberimu waktu 4 jam. Temukan 6 ayat yang berhubungan langsung dengan penyimpangan ki. Jika kau tergoda oleh ini, kau tidak berhak mengajar siswa di akademi.
Ucap tegas pria tua berkepala pelontos itu ke semua instruktur baru yang telah mengikuti ujian tersebut. Mendengar hal tersebut dengan waktu yang sudah ditetapkan, itu membuat para peserta itu pun menjadi sangat panik. Melihat situasi yang terjadi, Namgong Jae-hak seketika menjadi sangat khawatir dan ia pun bergumam dalam benaknya, bahwa orang tua itu akan mengusir mereka semua di hari pertama ini. Dan akhirnya waktu 1 jam telah berakhir. Terlihat di sana semua instruktur baru sedang melakukan ujian mereka dengan bersusah payah. Di dalam benak orang tua itu berkata, instruktur yang tidak memiliki pengetahuan teori hanyalah cangkang kosong. Mereka yang berbakat yang mungkin tidak tahu teori tetapi mampu mempelajari seni bela diri secara intuitif. Tetapi masih banyak lagi orang yang tidak berbakat di dunia ini. Untuk murid seperti itu, daripada guru yang berbakat, mereka membutuhkan guru yang akan membimbing jalan dengan landasan teori yang kokoh. Jika kau mengabaikan teori semata dan mempercayai bakatmu sampai sekarang, kau akan sepenuhnya malu di sini. Setelah pria tua bergumam dalam benaknya seperti itu, tiba-tiba pandangannya melihat ke arah Suryong. Terlihat kala itu Suryong seperti seorang yang sangat kesulitan di dalam ujian itu. Ia juga menguap di dalam melakukan ujian tersebut, seperti orang yang sangat pemalas dan meremehkan ujian yang sedang berlangsung kala itu. Melihat sikap Suryong yang seperti itu, sontak saja itu membuat pria berkepala pelontos itu menjadi sangat kesal. Sesaat kemudian, tiba-tiba Suryong angkat bicara dan bertanya ke pria tua itu, "Jika kita sudah selesai, apakah kita bisa mengumpulkannya?" Tanya Suryong ke pria tua itu yang sedari tadi telah memperhatikannya. "Dasar sombong," sahut kesal pria tua tersebut. Mendengar ucapan pria tua itu sontak saja membuat Suryong menjadi sangat bingung atas sikap pria tua itu terhadap dirinya. "Kemarikan, aku akan menilainya di sini," ucap lagi pria tua itu sembari mengambil buku dari tangan Suryong dengan sedikit agak kasar. Melihat lagi tingkah pria tua berkepala pelontos itu, terhadap hasil ujian yang telah Suryong selesaikan lebih awal, Suryong pun menjadi sangat keheranan. Selang beberapa waktu kemudian, pria tua berkepala pelontos itu, yang sebelumnya telah memeriksa hasil ujian yang telah Suryong selesaikan, tiba-tiba tubuhnya menjadi bergetar sembari masih melihat hasil ujian yang telah Suryong kerjakan. "Tidak mungkin," ucap pria tua berkepala pelontos itu, merasa tidak percaya. Melihat ekspresi pria tua berkepala pelontos demikian, sontak saja membuat Namgong Jae-hak menjadi sangat penasaran. "Ada apa?" tanya Namgong Jae-hak kepada pria tua itu. "Bagaimana bisa kau menemukan keenamnya?" ucap pria tua berkepala pelontos itu sembari masih melihat hasil dari ujian yang sudah diselesaikan Suryong. Di sisi para instruktur baru yang masih mengerjakan ujian tersebut, mereka semua merasa keheranan mengetahui bahwa Suryong telah menyelesaikan terlebih dahulu ujian tersebut. Sedangkan wanita yang bernama Samayong yang juga mengetahui hal tersebut seketika tubuhnya menjadi bergetar. "Ini bukan 6 tetapi 7, ucap lagi pria tua berkepala pelontos itu setelah mengetahui jawaban yang telah ditulis Suryong dari hasil ujian yang telah ia selesaikan. Mendengar ucapan tersebut sontak saja wanita yang bernama Samayong yang masih mengerjakan ujian tersebut menjadi sangat kaget, begitu juga dengan Namgong Jae-hak. "Jumlah ayat yang salah ada 1 lagi, ucap Suryong yang tiba-tiba. Perkataan tersebut sangat membuat pria tua yang katanya mengetahui segalanya itu menjadi semakin terkejut. "Oh, jadi ini bukan pertanyaan jebakan?" lanjut ucap Suryong dengan sangat percaya diri setelah melihat ekspresi dari pria tua yang katanya mengetahui segalanya. Melihat lagi hasil ujian yang Suryong selesaikan itu membuat pria tua yang katanya mengetahui segalanya menjadi bergetar, seakan ia tidak mempercayai hasil ujian yang telah Suryong selesaikan. "Dia benar, aku pasti melewatkannya saat aku membacanya buru-buru," ucap pria tua itu ke Namgong Jae-hak. Di situasi tersebut, Suryong bergumam di dalam benaknya bahwa ia juga tidak menyangka bahwa pria tua yang katanya mengetahui segalanya tidak mengetahui jawaban yang ketujuh di dalam ujian yang ia telah selesaikan. "Dia melewatkannya, tapi dia menyebut dirinya yang terbaik," lanjut gumam Suryong di dalam benaknya seakan tidak percaya atas kesombongan dari pria tua yang mengakui dirinya mengetahui segalanya itu. Tetapi dengan cepat, Suryong memberikan salam hormatnya ke pria tua itu dan menyebutkan bahwa ia hanya beruntung.
Kau menemukan hal yang Sang Maha Tahu tidak menemukannya dengan keberuntungan. Aku tidak mengerti, sahut Namgong Jaehak ke Suryong. Di masa lalu, aliansi Murim menugaskanku untuk menginvestigasi Demonic Arts kuno. Kurasa di waktu aku menginvestigasi itu dulu sangatlah membantuku, jawab Suryong. Tiba-tiba, kala itu Yeonho angkat bicara. Aku juga bersamanya saat itu, ucap Yeonho membenarkan ucapan yang Suryong katakan. Mendengar ucapan dari Yeonho, seketika itu juga Ilho mengomentarinya dengan hasil ujian yang belum juga Yeonho selesaikan. Tapi kenapa kau belum menyelesaikannya? Sahut Ilho ke Yeonho. Mendengar komentar dari Ilho, itu membuat Yeonho menjadi sangat kesal karenanya. Kelas yang aku ajar di Akademi Azure Dragon adalah memahami seni bela diri unortodoks. Lanjut ucap Suryong memberikan keterangan tentang bidang yang ia juga ajarkan selama di perguruannya. Begitu ya, meski begitu, itu tetap luar biasa. Bukankah begitu, Sang Maha Tahu? Sahut Sang Sword King merespon keterangan dari Suryong. Juga ia menegur Pak Tua yang katanya Sang Maha Tahu. Mendengar teguran dari Sang Sword King seketika ekspresi wajah Pak Tua yang katanya Maha Tahu itu menjadi sangat kesal. Sejujurnya, aku hanya mengulasnya sebentar sebelum menyelesaikannya. Saat itu aku sibuk, jadi tampaknya aku melewatkan bagian terakhir. Ucap pria tua itu mencoba mengelak dari kesalahannya sembari juga terlihat wajahnya memerah sedikit. Ya Tuhan, Elder, kerja berlebihan itu tidak bagus. Balas Suryong mencoba merespon perkataan dari pria tua Sang Maha Tahu itu. Sebagai hadiah, aku akan memberikanmu 2 kesempatan untuk menanyakan pertanyaan saat kelas teori selanjutnya. Ngomong-ngomong, kau dapat nilai sempurna, ucap lagi pria tua Sang Maha Tahu ke Suryong. Mendengar perkataan seperti itu dari Sang Maha Tahu, Suryong pun segera memberikan salam terima kasihnya kepada para elder. Tetapi di dalam benak Suryong tidak puas atas hadiah yang telah didapatnya. Tiba-tiba Elder Sang Maha Tahu itu marah-marah kepada para instruktur baru yang belum menyelesaikan ujian mereka. Jangan bicara, tampaknya kalian berpikir kalau penugasan itu terlalu mudah, bentak Sang Elder Maha Tahu itu. Di dalam benak pria yang bernama Kang, yang kebetulan berada di barisan paling depan merasa bahwa tidak ada yang berbicara kala itu. Kembali ke Suryong, seketika ia kepikiran sesuatu di dalam benaknya. Saat itu, Suryong berpikir bagaimana Sang Maha Tahu kultus darah, mempertimbangkan Sang Maha Tahu menggunakan pertanyaan dari ilmu bela diri demonic dari kultus darah. Tidak peduli seterpelajar dirinya, mengetahui demonic arts dari kultus darah yang gugur 50 tahun lalu itu hal yang sulit. Dari yang aku dengar, dia sudah tinggal di klan Namgong sebagai tamu dalam waktu yang cukup lama. Aku mencurigai Namgongsu saat itu. Tapi Namgongsu tidak punya relasi dengan kultus darah, aku yakin itu. Tapi, bagaimana kalau kita melihat klan Namgong sebagai kesatuan? Apa pemimpin klan benar-benar tidak terikat dengan kultus darah? Begitulah pemikiran Suryong di dalam benaknya, sembari ia memperhatikan Namgong Jaehak Sang Sword King. Di situasi seperti itu, Namgong Jaehak pun menyadari bahwa dirinya telah diperhatikan oleh Suryong. Tak lama saat itu juga pandangan mereka berdua saling pandang, dengan tatapan yang saling mencurigai. Di situasi para instruktur baru yang masih melaksanakan ujian mereka, kala itu Soyung dan juga Samayong telah berdiri dan berteriak serempak mengucapkan bahwa mereka telah selesai menyelesaikan ujian mereka. Menyadari akan hal tersebut, pandangan mereka juga saling beradu pandang, merasakan persaingan, yang tidak mau dikalahkan antara satu dan yang lainnya. Hentikan tatap-tatapannya dan bawa pekerjaanmu kemari, ucap Sang Elder Maha Tahu mencoba menghentikan sedikit persaingan yang terjadi di sana. Tetapi tak lama setelah ia mengucapkan hal tersebut kepada Soyung dan Samayong, tiba-tiba ia ternotis kepada seseorang yang dengan sangat senyap telah berada di sebelahnya. Ternyata orang itu adalah seorang instruktur dari perguruan Black Tortoise yang sangat misterius. Kau juga selesai? Tanya Sang Elder Maha Tahu ke wanita tersebut sembari juga ia merasa senang bahwa para instruktur baru tahun ini banyak yang bisa diandalkan. Dan kemudian dengan cepat Sang Elder Maha Tahu itu juga memeriksa hasil ujian dari instruktur wanita-wanita tersebut. Hal itu juga diperhatikan oleh Sang Sword King, dan hasil dari ujian mereka semuanya benar.
Menyadari akan hal itu, sontak saja membuat Sang Sword King tertawa karena merasa senang. Hari ini, Sang Mahatahu telah dipermalukan, ucap Namgong Jaihak ke Sang Mahatahu. Mendengar ucapan dari Sang Sword King, Sang Mahatahu pun menjadi malu dan sedikit tidak menerima kenyataan tersebut. Klan Namgong, aku harus memperhatikan mereka dan melihat apa yang mereka sembunyikan. Lagi pula, masih ada 6 hari tersisa dari workshop ini. Pikir lagi Suryong di dalam benaknya yang masih mencurigai klan Namgong yang sepertinya terlibat dalam kasus yang terkait kultus darah yang sangat dimusuhinya.